Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 539. Zhao Junlin pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi wanita sejati, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa menjadi wanita sejati akan begitu menyakitkan. Dia telah dilatih menjadi putra mahkota sejak dia masih muda, dan tidak banyak orang di istana yang tahu bahwa dia adalah seorang gadis. Jadi para kasim, pelayan, dan pelayan di istana tidak akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang wanita. Jadi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dan dia dengan gegabah menggunakan tubuhnya untuk berdagang dengan Chen Ce, dan kemudian dia mengalami pengalaman gila dengan Chen Ce, yang memperlakukannya seperti manusia. Meskipun Zhao Junlin tidak merasa ada yang salah, reaksi tubuhnya setelah itu tetap membuatnya menderita. Jika bukan karena Fat Gold dan Tin Tiger yang merawatnya, dia mungkin tidak akan bisa datang ke sini hari ini. Tentu saja, perilakunya yang aneh masih mengejutkan Wang Hongwen dan yang lainnya, karena mereka semua tahu bahwa Zhao Junlin adalah seorang gadis, dan sikapnya saat ini sangat sulit bagi mereka, sebagai orang yang berpengalaman, untuk tidak berpikir ke arah itu. Halo semuanya, saya sedang tidak enak badan, maaf karena bersikap kasar. Zhao Junlin tidak tersipu. Dia mengepalkan tangannya dan duduk di depan Chen Ce. Chen Ce awalnya ingin menjadi seorang pria sejati, tetapi dia menggelengkan kepalanya pelan. Itu sangat kuat. Wang Hongwen menarik kembali tatapannya yang tajam dan kembali ke topik. Chen Ce, apa hubungan pembicaraanmu tentang penyelamatan Kaisar dengan Zhao Junlin? Tentu saja ada hubungannya, karena Zhao Junlin adalah Kaisar Zhou Agung kita. Saya tahu Anda akan sedikit terkejut, tetapi jangan terlalu terkejut. Ketika kita menyelidikinya, kita menemukan bahwa identitas aslinya memang berbeda. Sekarang, mohon minta Kaisar Zhou Agung kita, Yang Mulia Zhao Junlin, untuk menjelaskannya secara pribadi kepada semua orang. Wang Hongwen, Qiu Bailu, Chen Wu, Xiao Yong dan yang lainnya semuanya berdiri ketakutan. Mengenai identitas Zhao Junlin, para petinggi desa Chenjia telah mencapai kesimpulan sejak lama. Saat itu, disebutkan bahwa identitasnya hanyalah seorang putri yang penampilannya agak mirip dengan kaisar. Tetapi sekarang, Chen Ce benar-benar muncul dan membalikkan kesimpulan ini. Terlebih lagi, hal itu secara langsung membuktikan identitas Zhao Junlin sebagai Kaisar Zhou Agung. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Zhao Junlin melihat semua orang tiba-tiba berdiri, lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Pada titik ini, saya tidak menyembunyikan apapun. Ya, seperti yang dikatakan Saudara Chen, saya adalah Kaisar Zhou Agung, Zhao Junlin, yang juga dikenal sebagai Kaisar Wen Zhao Wenzi. Saya di sini secara rahasia untuk kunjungan pribadi kali ini, dan juga untuk menyingkirkan kurungan para menteri di istana. Anda mungkin tidak percaya, tetapi meskipun saya adalah Kaisar Zhou Agung, saya sebenarnya adalah seorang gadis. Saya dilatih sebagai pangeran oleh mendiang kaisar sejak saya masih kecil. Saat itu, situasi di istana rumit, dan tidak ada kandidat yang cocok untuk menjadi pangeran. Kemudian, mendiang kaisar meninggal dunia secara tiba-tiba, dan saya direkomendasikan untuk naik tahta oleh menteri seperti Liu Xianguang dan Jiang Mingjia. Sebenarnya, kekuasaan telah lama dimonopoli oleh mereka. Meskipun saya adalah kaisar, saya tidak dapat memutuskan banyak hal. Misalnya, mengenai bendungan Litian, saya tahu dengan jelas bahwa setiap tahun para menteri di istana telah menggelapkan sejumlah besar uang, yang menyebabkan kurangnya uang untuk memperbaiki bendungan Litian. Namun, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Sebagai kaisar saya diperintahkan untuk tidak meninggalkan istana. Ini adalah kesedihan yang sangat besar. Jadi saya patah semangat. Setelah mendengar tentang kisah Saudara Chen yang berjuang melawan orang-orang Qiang, saya meninggalkan istana tanpa ragu-ragu. Saya hanya ingin melihat para pahlawan sejati dari dinasti Zhou Agung. Untungnya, saya melihatnya dan ikut berpartisipasi. Anda menunjukkan kepada saya tulang punggung dinasti Zhou Agung dan juga membiarkan saya melihat harapan dinasti Zhou Agung. Sayangnya, saya tidak dapat berbuat apa-apa karena satu-satunya identitas saya yang masih berguna telah digantikan oleh seorang pria yang mirip saya belum lama ini oleh Liu Xianguang, Jiang Mingjia, dan lainnya. Sekarang, saya hanyalah pion yang dibuang. Zhao Junlin menjelaskan identitasnya secara terperinci tanpa banyak emosi,
seolah-olah dia sedang menceritakan kisah orang lain. Namun, kata-katanya sangat aneh sehingga bahkan pemula muda seperti Xiao Yong dan Chen Wu tidak dapat menahannya, belum lagi orang-orang yang lebih tua seperti Wang Hongwen dan Qiu Bailu. Semua orang saling berpandangan, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi panik. Meskipun kita tidak tahu apakah masalah ini benar atau tidak, karena ini melibatkan keluarga kerajaan dan kaisar, tidak ada seorang pun yang bisa tetap santai. Biar aku santai saja, aku masih belum bisa memahaminya. Wang Hongwen merasa ada terlalu banyak kekurangan, dan ada banyak hal yang harus dikeluhkannya, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia menelannya kembali. Karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu akan dianggap sebagai pengkhianatan. Tidak apa-apa jika Zhao Junlin bukan kaisar, tetapi bagaimana jika dia benar-benar kaisar? Sebagai seorang sarjana, Wang Hongwen, yang sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kaisar dan rakyatnya, tidak berani berjudi, karena hal itu akan menjadi ujian berat bagi ketiga pandangannya. Qiu Bailu sudah 70% yakin, saya sudah melihat kaisar, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda adalah seorang gadis. Ini, benar-benar agak keterlaluan. Chu Zengyi juga pernah melihat kaisar. Saat itu, kami semua mengira bahwa Anda adalah kaisar, tetapi Chen Ce mengidentifikasi bahwa Anda adalah seorang gadis, jadi kami tidak berani mengenali Anda. Qiu Bailu berbicara dengan sedikit gentar, karena metode Chen Ce dalam mengidentifikasi Zhao Junlin sebagai seorang gadis tidak begitu mulia pada waktu itu, dan sulit untuk membicarakannya sekarang. Chen Ce terkekeh dan tampak tidak peduli, semuanya, jangan terlalu menahan diri. Karena saudara Zhao telah mengungkapkan semuanya kepada kita, maka kita berada dalam kelompok yang sama. Aku punya alasan untuk mempercayainya. Dia sendiri yang melakukannya untuk pertama kali, bagaimana mungkin saya tidak mempercayainya? Bagaimanapun juga, Zhao Junlin sudah menjadi wanitanya, jadi tahta Zhao Junlin juga tahtanya. Apa salahnya jika merebutnya kembali? Chen Ce sendiri adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bahkan jika istrinya adalah seorang permaisuri, dia akan merasa senang. Dia tidak akan merasa bahwa wanita itu kuat dan pria itu lemah. Lagi pula, dia tidak lemah. Namun, sekarang Zhao Junlin telah sepenuhnya disingkirkan dan tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Jika dia ingin bersaing dengan para menteri di pengadilan, jelas mustahil untuk menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Zhao Junlin menghabiskan sebagian besar malam dengan menceritakan beberapa hal tentang istana, dan dengan Fat Jin dan yang lainnya berbicara, Wang Hongwen dan yang lainnya akhirnya percaya pada identitas Zhao Junlin. Mereka segera berlutut dan memberi penghormatan kepada Zhao Junlin dengan upacara megah. Zhao Junlin segera berdiri dan menopangnya, namun dia sangat kesakitan dan hanya bisa menopangnya dengan tenaga yang tidak seberapa. Chen Ce tertawa keras di sampingnya, Pak Tua Wang, Pak Tua Qiu, aku sudah bilang padamu untuk tidak bersikap sopan. Kakak Zhao adalah salah satu dari kami. Tidak peduli apakah dia seorang kaisar atau putri, dia adalah salah satu dari kami. Xiao Yong, yang terdiam cukup lama, tersenyum getir dan bertanya, Tuan, apa rencanamu? Identitas yang mulia telah dikonfirmasi, dan saya khawatir kita tidak dapat mengambil kembali dunia untuknya, bukan? Karena dari situasi saat ini, bahkan jika Liu Xiangwang, Jiang Mingjia dan bajingan lainnya tidak campur tangan, kita tidak dapat membuktikan bahwa kaisar di istana itu palsu. Lagi pula, jika kita membiarkan dunia menilai, dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Jika dunia berkomentar, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat menerima bahwa kaisar mereka adalah seorang wanita. Sebagai perbandingan, yang didorong oleh Liu Xiangwang dan lainnya memiliki wajah yang sama dengan kaisar, dan dia adalah seorang pria, jadi dia jelas lebih seperti kaisar sungguhan daripada Zhao Junlin. Oleh karena itu, situasinya sangat buruk bagi kami. Chen Wu juga menggemakan, benar sekali. Lagi pula, bahkan jika kita ingin merebut kembali kaisar, kita harus bertempur ke ibu kota terlebih dahulu. Apa yang bisa kita gunakan untuk melawan 4 legiun? Mereka dikatakan memiliki 1.000.000 pasukan. Chen Wu sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Ya, pasukan keluarga Chen saat ini tak terkalahkan dalam pertempuran sesungguhnya. Bahkan orang-orang Qiang yang kuat pun dikalahkan oleh pasukan keluarga Chen dan melarikan diri dengan panik. Namun saat berhadapan dengan kekuatan absolut, itu semua sia-sia.
Bagaimana mungkin 20.000 prajurit keluarga Chen dapat bersaing dengan pasukan musuh yang berjumlah 1 juta? Jika mereka hanya buang air kecil, pasukan Chen akan tenggelam. Ini adalah dua kekuatan yang sepenuhnya tidak setara. Chen Ce mengangguk, di permukaan, memang benar. Bahkan jika keempat pasukan tidak memiliki 1 juta pasukan, dan sebenarnya berkurang setengahnya, 20.000 berbanding 500.000 masih merupakan perbandingan yang mustahil. Namun, jika kita mengungkap misterinya, kita akan menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesulit yang kita bayangkan. Bab 540. Tuan, 2 lawan 50, tidak perlu bertarung. Bahkan jika setiap orang di pasukan keluarga Chen adalah prajurit atau jenderal yang saleh, kita mungkin tidak dapat mengalahkan pihak lain. Untuk pertama kalinya, Chen Wu merasa bahwa tuan itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bahkan jika harus melawan orang Qiang, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan militer orang Qiang terbelakang, dan jumlah total pasukannya tidak akan melebihi 100.000. Pasukan keluarga Chen hampir tidak dapat mengalahkan mereka. Tetapi sekarang ada perbedaan besar dalam kekuatan militer, dan dia benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana dia bisa menang dalam situasi seperti itu. Mari kita coba. Paling buruk, kita bisa mundur ke Chengzu dan Gunsu. Paling buruk, kita masih bisa mempertahankan kedua provinsi ini. Namun, jika rencananya berhasil, ceritanya akan berbeda. Melihat Chen Ce begitu gigih, semua orang mulai sakit kepala. Namun, Chen Ce tidak membuat mereka penasaran lebih lama lagi dan mulai mengungkap masalah tersebut bersama mereka. Sebenarnya, kita tidak perlu berhadapan dengan keempat legiun itu. Pertama-tama, pasukan harimau darah yang terkuat tidak akan menjadi musuh kita. Pertama, mereka tidak tersedia. Kedua, meskipun mereka tersedia, mereka adalah prajurit Pangeran Ji. Pangeran Ji masih dapat dipercaya. Bagaimanapun, kita memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Tai dan Chu Zhengyi. Kedua, meskipun tentara Qinglin dan tentara bendera hitam adalah musuh utama kita, aku punya rencana yang dapat merusak Feng Shui mereka dan melemahkan situasi mereka. Oh, semua orang menatap Chen Ce, bahkan Fat Gold, Zhao Junlin dan yang lainnya pun menoleh. Mereka jelas penasaran dengan trik apa yang dimiliki Chen Ce yang begitu kuat hingga benar-benar dapat melemahkan dua pasukan besar. Melihat bahwa selera makan semua orang telah meningkat, Chen Ce mengeluarkan peta dan menunjuk ke salah satu tempat dan berkata, "Sekarang, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya telah mengejar ke sini. Hanya 100 mil jauhnya dari Jinsu. Jika kita dapat mendorong mereka ke Jinsu, kita akan menyebabkan kerusakan besar pada mereka." Kenapa? Chen Wu masih tidak bisa bereaksi. Wang Hongwen juga sangat bingung. Qiu Bailu berpikir sejenak dan berkata, "Saya kira-kira mengerti. Jinsu adalah tempat kelahiran naga. Itu adalah benteng pertahanan untuk maju ke prefektur Datong. Itu juga merupakan pangkalan pasukan bendera hitam. Jika Hetian dan anak buahnya didorong ke Jinsu dan pasukan dipanggil kembali, maka serigala-serigala ini akan menyerang Jinsu. Atau, bahkan jika mereka tidak menyerang Jinsu, mereka juga akan memiliki kekuatan penghancur yang besar di Yizhu dan Yuzhu yang berdekatan. Itu karena mereka memiliki pedalaman dataran tengah. Jika Hetian dan anak buahnya berkembang di sana, pasukan bendera hitam tidak berani tinggal diam. Sungguh rencana yang bagus untuk mengusir harimau melahap serigala. Namun, rencana seperti itu sangat kejam. Di mana Anda menempatkan penduduk setempat? Qiu Bailu memang seorang pejabat tinggi yang pernah menjabat sebagai prefek dan bertemu dengan kaisar. Dia melihat rencana Chen Ce sekilas. Chen Ce mengacungkan jempolnya, lalu bertanya, "Mengapa penduduk setempat ingin aku yang mengurusnya? Bukankah Liu Xiangwang, Jiang Mingjia, dan kaisar palsu di istana seharusnya yang mengurusnya? Aku menghancurkan kekuatan utama orang Qiang demi mereka, jadi bagaimana jika aku meninggalkan sedikit ekor untuk mereka? Pak Tua Qiu, menurutmu aku bukan wanita yang berhati lembut, kan? Jangan konyol, bagaimana mungkin aku bisa bersikap begitu suci? Beberapa warga sipil tewas. Haha, Chen Ce tidak peduli. Lagi pula, ketika orang-orang Qiang ini membunuh orang-orang di Chengzu dan Gunsu serta membantai rakyat jelata, baik Jinsu maupun Yuzhu, pejabat tinggi dan menteri, maupun 4 pasukan utama, tidak memperhatikan mereka. Qiu Bailu langsung berhenti berbicara. Sejujurnya, meskipun dia punya hati nurani, itu tidak seberapa.
Apakah dia akan menyinggung Chen Ce demi orang-orang biasa yang tinggal ribuan mil jauhnya? Dia tidak bisa melakukannya. Baiklah, jika kita ingin membantu saudara Zhao merebut kembali tahta, itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah rencana jangka panjang, tetapi langkah pertama adalah memberi Liu Xiangwang dan yang lainnya hadiah besar ini. Setelah mengatakan itu, Chen Ce menulis surat kepada Chen Xiaobing, Tong Dalei, Chu Zengyi, dan Luo Sanshan di garis depan semua orang, dan kemudian mengirimkannya dalam semalam. Sehari kemudian, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan lainnya menerima perintah dari Chen Ce. Setelah membaca perintah itu, Chen Xiaobing dan yang lainnya terkejut, bertanya-tanya apakah Chen Ce telah memberikan perintah yang salah. Karena alasan ini, mereka bahkan harus menunda pengejaran dan mengadakan pertemuan. Apakah suamiku menulis ini karena dia mabuk? Kita sudah berusaha keras dan sekarang hampir berhasil memusnahkan pasukan bajingan Hetian, tapi mengapa dia meminta kita untuk berhenti? Meninggalkan mereka di Jinzhou dan mundur. Apakah ini benar-benar surat tulisan tangan dari suamiku? Luo Sanshan tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia sangat percaya pada surat tulisan tangan Chen Ce dan merpati pos yang mengantarkan surat itu, dia tetap merasa ada yang salah dengan surat itu. Chen Xiaobing dan Tong Dalei juga terdiam. Chu Zengyi mengerutkan kening dan berkata, aku juga tidak bisa mengerti. Mengapa? Kita hampir berhasil, dan Hetian dan yang lainnya sudah ketakutan setengah mati oleh kita. Mengapa tiba-tiba kita menghentikan untuk mengejar mereka? Tong Dalei menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku tidak bisa menebak, tetapi karena Tuan telah memberikan perintah, maka kita akan melaksanakannya. Sayang sekali kesempatan sekali seumur hidup untuk melenyapkan orang-orang Qiang ini akan terbuang sia-sia. Chen Xiaobing tersenyum dan berkata, apa yang disesalkan? Bukankah ada klan tembaga di pegunungan? Tuan, Anda tidak ingin mempertahankan orang-orang itu. Mari kita kembali dan bunuh mereka sepuasnya. Hahaha, saudara prajurit, bukankah kamu sudah cukup membunuh? Aku sudah cukup membunuh di sepanjang jalan. Aku perlu istirahat yang cukup ketika aku kembali. Chu Zengyi datang dan tertawa, dan masalah itu mulai diselesaikan. Seluruh pasukan keluarga Chen berhenti mengejar Hetian dan anak buahnya setelah mengusir mereka ke Jinzhou. Ini bukan hanya sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh pasukan keluarga Chen. Ketika Raja Qiang Hetian mendengar bahwa pasukan keluarga Chen, yang telah mengejarnya dan memaksanya ke dalam situasi putus asa beberapa kali selama sebulan terakhir, telah mundur, dia tertegun selama 2 atau 3 menit. Mengapa? Mengapa mereka mundur? Apakah ada konspirasi? Raja Qiang Hetian segera mengirim mata-mata untuk menyelidiki. Mata-mata itu memata-matai selama 3 hari berturut-turut dan kembali untuk melaporkan bahwa pasukan keluarga Chen yang mengerikan telah mundur lebih dari 200 mil jauhnya. Mereka benar-benar mundur, kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk mundur sejauh itu. Meskipun Raja Qiang Hetian tidak tahu mengapa pasukan keluarga Chen yang telah mencengkeram mereka erat-erat, melakukan hal ini, itu sama saja dengan menyelamatkan hidupnya. Hetian tidak mengecewakan harapan Chen Ce. Begitu pasukan keluarga Chen tidak lagi mengejar mereka, mereka memperlihatkan sifat serigala lapar mereka dan mulai menyerang Yuzhou, Jinzhou, dan Yizhou. Untuk sementara, keganasan orang-orang Qiang dibawa ke titik ekstrim oleh mereka. Pada saat berita dari Jinzhou sampai ke Liu Xiangwang di ibu kota, Hetian telah membunuh selama 3 hari. Pemerintah dan masyarakat terkejut. Para pejabat yang sebelumnya membanggakan bahwa suku Qiang tidak ada istimewanya dan dikalahkan oleh pasukan kecil keluarga Chen, dan bahwa pasukan reguler manapun harus mengalahkan suku Qiang, secara kolektif tidak berani berbicara. Dalam 3 hari, Hetian, Raja Qiang, menjarah lebih dari 10 kota dan lebih dari 40 desa, yang menyebabkan kematian puluhan ribu orang. Catatan yang mengesankan ini membuat kulit kepala semua pejabat sipil dan militer di istana mati rasa. Ini adalah pertama kalinya Hetian, Raja Qiang, menunjukkan taringnya kepada mereka. Tidak hanya membuat takut banyak pejabat, tetapi juga membuatnya terkenal di 3 negara bagian. Prefek setempat memimpin dalam mengorganisir upaya untuk menghancurkannya, tetapi begitu para prajurit meninggalkan kota, mereka diserang balik oleh Hetian, Raja Qiang. Sebelum 2000 prajurit itu benar-benar meninggalkan kota, Hetian menyerbu ke dalam kota dengan kekuatan dahsyat dan membunuh mereka semua. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh ibu kota,
membuat orang-orang Qiang yang ditakuti oleh rakyat jelata di Chengzhou dan Gunzhou menjadi terkenal di Jinzhou, ribuan mil jauhnya. Ketika berita itu sampai di desa Chenjia, penduduk desa sudah menyambut pahlawan mereka yang berjaya. Skala pawai itu sangat besar. Dalam perjalanan pulang, kemanapun mereka lewat, penduduk setempat berjejer di jalan untuk menyambut mereka. Mereka membawa makanan dan minuman terbaik untuk menyambut dan memberi penghargaan kepada para prajurit ini. Pasukan keluarga Chen memperoleh reputasi baik dan rasa hormat dari rakyat dengan tindakan nyata mereka. Suku Qiang telah menjadi momok yang membebani rakyat Chengzhou selama ratusan tahun, tetapi sekarang, masalah itu telah sepenuhnya diselesaikan oleh pasukan keluarga Chen. Tentu saja, tentara Chengzhou tidak maha kuasa. Akan ada korban dalam setiap pertempuran. Ratusan guci yang dibawa kembali oleh tentara membuktikan sifat tragis tentara keluarga Chen. Ketika pasukan Chen kembali ke kota Xinyu dan tiba di desa Chenjia, puluhan ribu orang bersorak menyambut kepulangan pahlawan mereka. Luo Shanshan menunggangi punggung seekor gajah raksasa dan dipuja sebagai santo binatang raksasa. Tidak perlu melebih-lebihkan atau melegenda tentang kemampuannya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa rasa penindasan yang dibawa gajah raksasa itu kepada manusia tidak ada bandingannya. Bab 540. Tuan, 2 lawan 50, tidak perlu bertarung. Bahkan jika setiap orang di pasukan keluarga Chen adalah prajurit atau jenderal yang saleh, kita mungkin tidak dapat mengalahkan pihak lain. Untuk pertama kalinya, Chen Wu merasa bahwa tuan itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bahkan jika harus melawan orang Qiang, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan militer orang Qiang terbelakang, dan jumlah total pasukannya tidak akan melebihi 100.000. Pasukan keluarga Chen hampir tidak dapat mengalahkan mereka. Tetapi sekarang ada perbedaan besar dalam kekuatan militer, dan dia benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana dia bisa menang dalam situasi seperti itu. Mari kita coba. Paling buruk, kita bisa mundur ke Chengzhou dan Gunzhou. Paling buruk, kita masih bisa mempertahankan kedua negara ini. Namun, jika rencananya berhasil, ceritanya akan berbeda. Melihat Chen Ce begitu gigih, semua orang mulai sakit kepala. Namun, Chen Ce tidak membuat mereka penasaran lebih lama lagi dan mulai mengungkap masalah tersebut bersama mereka. Sebenarnya, kita tidak perlu berhadapan dengan keempat legiun itu. Pertama-tama, pasukan harimau darah yang terkuat tidak akan menjadi musuh kita. Pertama, mereka tidak tersedia. Kedua, meskipun mereka tersedia, mereka adalah prajurit Pangeran Ji. Pangeran Ji masih dapat dipercaya. Bagaimanapun, kita memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Tai dan Chu Zhengyi. Kedua, meskipun tentara Qinglin dan tentara bendera hitam adalah musuh utama kita, aku punya rencana yang dapat merusak Feng Shui mereka dan melemahkan situasi mereka. Oh, semua orang menatap Chen Ce, bahkan Fat Gold, Zhao Junlin dan yang lainnya pun menoleh. Mereka jelas penasaran dengan trik apa yang dimiliki Chen Ce yang begitu kuat hingga benar-benar dapat melemahkan dua pasukan besar. Melihat bahwa selera makan semua orang telah meningkat, Chen Ce mengeluarkan peta dan menunjuk ke salah satu tempat dan berkata, "Sekarang, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya telah mengejar ke sini. Hanya 100 mil jauhnya dari Jinzhou. Jika kita dapat mendorong mereka ke Jinzhou, kita akan menyebabkan kerusakan besar pada mereka." Kenapa? Chen Wu masih tidak bisa bereaksi. Wang Hongwen juga sangat bingung. Qiu Bailu berpikir sejenak dan berkata, "Saya kira-kira mengerti. Jinzhou adalah tempat kelahiran naga. Itu adalah benteng pertahanan untuk maju ke prefektur Datong. Itu juga merupakan pangkalan pasukan bendera hitam. Jika Hetian dan anak buahnya didorong ke Jinzhou dan pasukan dipanggil kembali, maka serigala-serigala ini akan menyerang Jinzhou. Atau, bahkan jika mereka tidak menyerang Jinzhou, mereka juga akan memiliki kekuatan penghancur yang besar di Yizhou dan Yuzhou yang berdekatan. Itu karena mereka memiliki pedalaman dataran tengah. Jika Hetian dan anak buahnya berkembang di sana, pasukan bendera hitam tidak berani tinggal diam. Sungguh rencana yang bagus untuk mengusir harimau melahap serigala. Namun, rencana seperti itu sangat kejam. Di mana Anda menempatkan penduduk setempat? Qiu Bailu memang seorang pejabat tinggi yang pernah menjabat sebagai prefek dan bertemu dengan kaisar. Dia melihat rencana Chen Ce sekilas. Chen Ce mengacungkan jempolnya, lalu bertanya, "Mengapa penduduk setempat ingin aku yang mengurusnya? Bukankah Liu Xiangwang, Jiang Mingjia,
dan kaisar palsu di istana seharusnya yang mengurusnya. Aku menghancurkan kekuatan utama orang Qiang demi mereka, jadi bagaimana jika aku meninggalkan sedikit ekor untuk mereka? Pak Tua Qiu, menurutmu aku bukan wanita yang berhati lembut, kan? Jangan konyol, bagaimana mungkin aku bisa bersikap begitu suci? Beberapa warga sipil tewas. Haha, Chen Ce tidak peduli. Lagi pula, ketika orang-orang Qiang ini membunuh orang-orang di Chengzu dan Gunzu serta membantai rakyat jelata, baik Jinzu maupun Yuzu, pejabat tinggi dan menteri, maupun 4 pasukan utama, tidak memperhatikan mereka. Qiu Bailu langsung berhenti berbicara. Sejujurnya, meskipun dia punya hati nurani, itu tidak seberapa. Apakah dia akan menyinggung Chen Ce demi orang-orang biasa yang tinggal ribuan mil jauhnya? Dia tidak bisa melakukannya. Baiklah, jika kita ingin membantu saudara Zhao merebut kembali tahta, itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah rencana jangka panjang, tetapi langkah pertama adalah memberi Liu Xianguang dan yang lainnya hadiah besar ini. Setelah mengatakan itu, Chen Ce menulis surat kepada Chen Xiaobing, Tong Dalei, Chu Zhengyi, dan Luo Sanshan di garis depan di depan semua orang, dan kemudian mengirimkannya semalam. Sehari kemudian, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan lainnya menerima perintah dari Chen Ce. Setelah membaca perintah itu, Chen Xiaobing dan yang lainnya terkejut, bertanya-tanya apakah Chen Ce telah memberikan perintah yang salah. Karena alasan ini, mereka bahkan harus menunda pengejaran dan mengadakan pertemuan. Apakah suamiku menulis ini karena dia mabuk? Kita sudah berusaha keras dan sekarang hampir berhasil memusnahkan pasukan bajingan Hetian, tapi mengapa dia meminta kita untuk berhenti? Meninggalkan mereka di Jinzu dan mundur. Apakah ini benar-benar surat tulisan tangan dari suamiku? Luo Sanshan tidak dapat mempercayainya. Meskipun ratusan orang terbunuh, secara keseluruhan pasukan Chen memperoleh kemenangan telak dalam ekspedisi ini. Chen Ce memimpin tim untuk menyambut semua orang di pintu masuk desa. Pemandangannya sangat megah, dan bahkan ada pertunjukan kembang api yang baru dikembangkan, yang membuat banyak orang takut. Namun, melihat benda ini hanya akan meledak di langit dan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun, semua orang merasa lega. Akhirnya semua orang berkumpul di pintu masuk desa Chenjia. Tidak ada yang tergesa-gesa untuk pulang atau berkumpul kembali dengan keluarga. Semua orang berdiri dengan tertib. Di bagian depan terdapat abu ratusan prajurit yang gugur dalam pertempuran. Lampu-lampu di sekeliling tampak terang, dan noda-noda darah di tembok kota masih terlihat jelas. Pertempuran sebulan yang lalu masih terbayang jelas di benak setiap orang. Keganasan dan kegigihan orang-orang Qiang masih terukir dalam benak setiap orang. Beberapa kawan di sekitar mereka masih hidup, sementara beberapa lainnya terbaring di dalam kotak kecil itu selamanya. Beberapa orang mendesah dan meratap, sementara yang lain bersemangat tinggi. Bagaimanapun, hanya butuh beberapa ratus orang untuk memusnahkan begitu banyak setan Qiang. Ini adalah prestasi yang layak bagi surga, rakyat, dan para leluhur. Lentera angin besar berbahan bakar gas mentega itu diam-diam naik ke angkasa dalam kegelapan, tampak lebih terang daripada malam saat mereka bertempur dengan tentara Qiang. Sebuah panggung dibangun khusus di atas tembok kota. Pada saat ini, seseorang perlahan berjalan ke panggung. Ketika semua prajurit dari pasukan keluarga Chen melihat sosok itu, mereka bersorak pada awalnya, dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Pria itu adalah jiwa seluruh tentara keluarga Chen. Meskipun jiwa ini tidak bertarung dengan semua orang dalam pertempuran ini, dan meskipun dia tidak berada di garis depan memimpin semua orang, semua prajurit tentara keluarga Chen tetap sangat berterima kasih kepadanya. Karena, semua orang tahu bahwa dia ada di sana, selalu di belakang mereka. Justru karena keberadaannya, pasukan keluarga Chen tidak pernah kekurangan makanan dan senjata. Mengapa pasukan keluarga Chen begitu tak terkalahkan? Tak terkalahkan, selain keyakinan yang tak terkalahkan, bukankah senjata dan peralatan canggih milik pasukan keluarga Chen? Para prajurit menghargai senjata mereka seolah-olah itu adalah nyawa mereka. Semua orang tahu bahwa kebugaran fisik dan semangat juang mereka belum tentu lebih kuat daripada prajurit Qiang. Alasan mengapa mereka mampu mengejar prajurit Qiang di seluruh dunia terutama karena senjata tentara keluarga Chen tajam. Alasan mengapa senjata tentara keluarga Chen begitu kuat dan banyak adalah karena sosok jiwa mengundang keturunan Mohisme keluar dari hutan pegunungan yang dalam. Chen Ce mengeluarkan pengeras suara sederhana, yang memiliki efek penguatan suara tertentu.
Para hadirin menjadi tenang dan semua orang memandang Chen Ce, berharap mendengar apa yang ingin dia katakan. Chen Ce memenuhi harapan dan mulai berkhotbah dengan pengeras suara. Selamat datang kembali, para pahlawan, kalian telah menang. Tak ada elaborasi yang berlebihan, tak ada omong kosong yang tak perlu, hanya sepatah kata, kembalinya sang pahlawan dengan penuh kemenangan, yang mengakhiri malam itu dengan klimaks. Para prajurit berteriak dan menanggapi dengan air mata di mata mereka. Bagi mereka, tidak ada yang lebih memuaskan daripada diakui oleh atasan mereka. Chen Ce tidak menyiapkan jamuan makan untuk semua orang, karena dia tahu bahwa semua orang telah berjuang begitu lama, dan apa yang mereka butuhkan bukanlah pujian dan jamuan makan kosong, tetapi mandi air hangat, istirahat yang cukup, dan tidur yang nyenyak. Oleh karena itu, adegan yang tampaknya antiklimaks ini sesungguhnya sangat menyentuh hati para prajurit. Atas perintah Chen Ce, para prajurit bubar. Mereka pulang ke rumah. Sebagian besar dari mereka langsung tertidur. Sebagian bercerita kepada keluarga tentang kerinduan mereka. Sebagian memeluk anak-anak mereka, sementara yang lain hanya bisa memegang abu dan menangis sekeras-kerasnya. Chen Ce tentu saja tidak akan membiarkan orang merasa kecewa. Keesokan harinya, keluarga prajurit yang gugur menerima uang pensiun kematian yang besar. Keluarga prajurit juga akan menerima daftar panti jompo di desa Chenjia, dan anak-anak mereka semua dapat masuk ke akademi secara gratis. Tidak seorang pun berani menindas anak-anak para martir. Ini tertulis dalam peraturan dan ketentuan akademi, dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Bersambung.